Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.'" Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama Nabi Yesaya heran terhadap umat Allah. Keheranannya itu karena umat Allah itu sudah menerima sabda Allah, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Tuhan telah memberikan perintah-perintahnya tapi diabaikannya. Lebih senang melakukan keinginannya sendiri daripada melaksanakan keinginan Allah. Lebih senang mengikuti jalan pikirannya sendiri daripada mengikuti jalan pikiran Allah. Demikian juga di dalam bacaan Injil. Yesus juga heran terhadap bangsa manusia. Diibaratkan seperti anak kecil yang di pasar tadi. Ditiup seruling tetapi mereka sibuk sendiri-sendiri. Dan ini persis seperti zaman, apalagi zaman pandemi ini. Ya. Kidung duka dinyanyikan tetapi baru saja dua menteri ditangkap ini. Apalagi satunya menteri sosial lagi, yang dikorupsi dana untuk rakyat. Sepertinya mereka ya seperti tadi, kerja menurut maunya sendiri, bukan mengikuti apa yang dikehendaki Allah, apa yang digariskan oleh undang-undang atau apa yang digariskan oleh keputusan-keputusan pemerintah untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, kita sebagai umat Kristiani, orang beriman, diharapkan sungguh-sungguh terbuka dan mau terlibat di dalam karya Allah. Kalau dalam bacaan pertama, sepertinya itu Allah tidak berdaya kalau manusia tidak ambil bagian di dalam karyanya. Tanpa manusia, Allah seperti tidak berdaya. Hanya satu-satunya manusia yang sungguh melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka dalam bacaan Injil, Yesus merasa heran, ya memang pada tempatnya kalau dia terheran-heran. Karena dia sendiri berjuang untuk melaksanakan kehendak Allah, tetapi yang lain-lain cuek bebek. Hanya ngurus urusannya sendiri, kepentingannya sendiri, kehendaknya sendiri. Nah, bentuk keterlibatan macam apa supaya apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah itu bisa terlaksana. Bagian akhir dikatakan, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Nah, perbuatan Yesus itu apa? Dia selalu menunjukkan nilai kebenaran. Bukan melakukan seperti apa yang diinginkan orang, seperti apa yang dimaui publik, tetapi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dia adalah kebenaran yang datang dari Bapa.
turun ke dunia, ada di tengah-tengah umat manusia. Maka dia harus mempersaksikan kebenaran itu. Sekaligus dia selalu berbuat baik. Tidak pernah menjahati orang lain. Dalam pergaulannya yang diutamakan mereka yang tersingkir, orang-orang berdosa, yang tertindas, yang dianggap orang asing dan lain sebagainya. Yang dijauhi oleh mereka yang disebut sebagai ahli kitab. Pemimpin atau pemuka bangsa Yahudi. Di mana ahli kitab hanya akrab dengan para seniornya. Orang-orang Farisi saling tukar pikiran hanya dengan orang-orang yang bisa diajak diskusi untuk apa? Meningkatkan khotbahnya supaya nanti menarik banyak orang dan banyak pengikut. Tapi masa bodoh dengan mereka yang sakit, tersingkir, tertindas, miskin, menanggung beban berat dan lain sebagainya. Nah, keterlibatan kita di bidang ini. Kita mau mempersaksikan kebenaran di dalam hidup ini. Kita mau terlibat di dalam karya Allah yang terus berlangsung sampai saat ini. Mempersaksikan kebenaran. Berbuat baik. Setidak-tidaknya kita jaga yang baik itu tetap baik. Itu artinya kita bertanggung jawab. Jadi mempersaksikan nilai kebenaran sekaligus juga nilai tanggung jawab.